tiba-tiba. Oh wow, diambil. Oh, barat bener aja. Oh, Enggak. oke. Enggak. Lupain 3 detik Enggak, barusan dan ya anggap aja Onyx Prodigy emang udah punya plan terhadap Barats ya. Jadi biar nggak diduga-duga sama Papulung karena Papulung biasanya selalu melontarkan opini-opini yang tidak senonoh. Jadi untuk sekarang Hopi Esports juga bagus banget dengan mengambil Elis karena dia butuh hero jump in ke arah belakang untuk menghentikan pergerakan dari Kaguranya sehingga Kaguranya tidak bisa mendekat ke arah Lancelot. Dan ini kalau seandainya Hopi Esports mampu untuk memenangkan early stage, mereka punya Lancelot, eksekutornya manis banget, open mapping udah oke. Tapi early-nya malah mereka yang dihajar habis-habisan. Ini dia Land of Dawn match ketiga game yang pertama kita datang. Here we go. Here we go. Yang dimana masih di awal, masih mencari-cari positioning dulu, bagi kedua belah tim. Dede Bocang dan juga Gemini, dimana Dede Bocang menggunakan Elis ya. Ini berarti team fight kekuatan dari OP juga lumayan besar banget di early-nya seperti Profesor KB bilang tadi. Kupa sudah mulai menggigit-gigit seorang Hayden perlahan demi perlahan, sementara Gemini masih harus mencari stack untuk pasifnya di arah top lane. Yap, baru aja tadi gue mau menggiring opini setelah ada kata-kata barat keluar ya, tapi udah langsung dimakan oleh KB. Kaguranya hilang. First blood sekarang didapatkan oleh OP Esports, namun dengan Abyssal Roar udah langsung dilemparkan tapi jaraknya nggak cukup jauh. Rogernya Lycan Pond sudah dikeluarkan, masih bisa selamat, masih bisa imun dan menghilang dari pandangan Selena. Menghilang, tapi bakal balik lagi tentunya. Masih pengen ngambil buff dulu dari Servit Lane. Sementara di mid laner kita lihat ada pertarungan antara Tama dan juga Kyle, sama-sama magic damage, yang dimana Kyle dan juga Ercan di sini benar-benar bekerja keras untuk OP Esports untuk membuka map perlahan demi perlahan dengan trap yang dimiliki. Sementara Ozzy N1 baru mau mencoba untuk mengambil purple buff dan Ercan harus hati-hati di sini karena Hayden sudah mulai masuk-masuk pelan-pelan. Servit Lane juga sepertinya lagi rotasi ke arah bottom, dimana Dede Bocang harus mundur dulu terlebih dahulu sebelum digeng pelan-pelan, dan gak ada bantuan ternyata dari Ozzy N1 dan juga Ercan. Digigit begitu saja sama Kupa, tapi belum ada inisiasi Pak Pulu. Yap, dengan Matilda yang udah diamankan oleh Onyx, berarti mereka setidaknya punya satu hero yang bisa memberikan shock damage gitu loh. Ini memang damage kagetan dengan soul bloom yang dia miliki. Sementara Pans di bagian bawah sedikit lagi level 4, siapapun nantinya akan bisa langsung terkena dengan satu Wave Dragon. Sementara itu untuk Rogernya terlalu bebas memberikan garukan yang offended. Barat saya mau pergi kemana? Akankah satu makhluk ini akan punah dari Land of Dawn? Dan benar saja, tidak kuat lagi untuk Barat menahan pahitnya damage yang dikeluarkan. Terjadi mirroring aja di atas dan di bawah oleh kedua tim ini, Profesor, dan sekarang turtle-nya mulai dicolek. Oh, jujur ini dengan early set seperti ini OP emang udah megang kendali, tapi dengan objektif yang dimainkan sama OP sendiri, mereka nggak boleh ketinggalan dari setup. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka ketinggalan setup, mereka ketinggalan satu langkah aja, Gemini kalau seandainya dia stucknya lagi 25, dia bisa mengincar ke arah depan, nutupin semua teman-teman dari OP. Teman-teman dari OP bahkan jangankan untuk mendekat, ini nanya kabar aja nggak boleh loh. Makanya Gemini harus benar-benar udah di lockdown dari awal. Jadi gimana caranya biar dia nggak bisa dapetin stack 25, level yang pasti, dan item yang capable untuk nahan semua gempuran dari teman-teman tim OP 50. Yap, karena nantinya kalau menurut gua ya sampai dengan late game kayaknya Baras agak sedikit sulit untuk ditumbangkan. Contoh kita lihat aja, ada Ruby, ada Selena. Mungkin Selena adalah tipe assassin, match assassin, tapi untuk damage-nya kemungkinan nanti di late game ke arah Baras ini nggak bakal terlalu berpengaruh dengan ketebalan Baras yang dia miliki. Apalagi kalau sampai nanti stacknya di 25. Di bawah sekarang ada initiate yang akan mulai segera dilakukan. Sementara Hayden langsung maju ke bagian langsung dikeluarkan juga, sedikit lagi HP tersisa. Sementara itu untuk Ercan masih bertahan dan juga ingin maju ke bagian depan. Ada satu wave minion dengan blood oil yang dimiliki oleh Elis, disedot habis-habisan. Sementara itu untuk Chow-nya ingin bergerak maju, udah ada pergerakan lagi dengan dua rekannya. Oke, Pentagon lagi dikeluarkan begitu aja, cuman belum ada damage begitu berhasil untuk dikirimkan. Sementara Matilda terpisah dari kerumunan, sedikit lagi HP tersisa. Selena masih bisa kabur, bisa dilemparkan begitu aja. Untungnya Chow masih bisa lari dan juga berkumpul lagi bersama sanak saudara yang dia miliki di Onyx Prodigy.
Oke. Tadi ada flick out yang bagus banget dari seorang Kyle ya. Dengan momen yang pas banget, hampir aja tadi terkena pasif dari seorang Chow. Sementara di bottom lane, OZN1 mencoba untuk push perlahan demi perlahan, tapi diganggu begitu saja sama seorang fans dan harus mundur terlebih dahulu. Hayden harus balik dulu sepertinya ke mid lane karena mengingat Tama seperti lagi kesusahan melawan dua player dari OP, yaitu Kyle dan juga Ercan. Terkena stun sedikit demi sedikit. Tiba-tiba ada tendangan yang terjadi di bottom lane. Bocak seperti harus tumbang di tangan seorang Chow. Sementara dari seorang Ercan sendiri sepertinya kurang begitu cepat pergerakannya untuk membantu Dede Bocang. Gemini di lain sisi masih mencari stack yang ada dulu. Pelan-pelan dikumpulin stacknya biar tebel, biar makin sakit juga. Seperti tadi Pak Pulung bilang kalau di late game itu rasanya udah nggak berasa ya kekuatan dari seorang Dede Bocang kepada Gemini. Turtle lagi dicoba untuk diinisiasikan dari kedua belah pihak. Sementara Ercan masih ke scout perlahan demi perlahan. OZNY mulai menyambut di tengah, coba lihat di tengah. Tiba-tiba di tengah ada Physicen berputar-putar Ria dengan Gemini. Sementara Turtle berhasil diambil di tangan Leslot 40. Siap, itu dia pertempuran pun langsung terjadi lagi di area dari Turtle. Sedikit lagi bisa udah ada Tonros yang dikeluarkan tapi tidak on point. Andai tadi Tonrosnya bisa mendapatkan satu orang, mungkin killing spree-nya akan memberikan efek darah tambahan. Sementara itu di bagian atas kita lihat Selenanya. Satu hit terakhir yang dikeluarkan oleh Chow begitu baik, diflickerin langsung terkena dari stun. Chow-nya mau pergi kemana? Sini dekat Elis, yuk Elis kangen banget sama si Chow-nya. Chow masih mengelak-elak tapi harus tershutdown juga Profesor KB. Capek dia lari dari genggaman Elis. Wow, 280 gold untuk Elis sebagai hero scaling ini merupakan tabungan yang baik sebenarnya memang. Tapi kali ini dari segi objektif memang Onyx lebih mengunggulinya, padahal mereka adalah hero late game secure banget. Tapi untuk Tama sendiri entah kenapa dia benar-benar dikejar sama Physicen, gak mau dibiarkan gitu saja. Tapi untuk sekarang bisa aku bilang Onyx lagi unggul. Kalau baru mau diomongin circuit lens-nya makan tapi ternyata 2 kali tumbang, membuahkan hasil yang bagus sebenarnya bagi OZN1 karena dia lagi up-upnya nih, lagi bener-bener dalam keadaan performa yang bagus banget. Dan entah kenapa kalau nanti Endless Battle-nya udah jadi dipadukan dengan War Arts ini untuk menumbangkan Gemini bukan hal yang mustahil, walaupun ini adalah dinosaurus sebesar jagat raya. Tapi lagi dan lagi kalau penetrasinya udah tembus, ini bakal bisa diamankan dengan mudah oleh OZN1. Yap, kita lihat aja nanti bagaimana dari OZN1 untuk merakit dari itemnya ya, untuk bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Bara. Karena sekarang juga kita lihat ada Kagura yang langsung mendapatkan inisiat, sementara Hayden tertinggal di tengah kerumunan player yang dimiliki oleh OP. Hayden, kau mau pergi kemana? Masih jiggle aja kanan kiri depan belakang atas bawah, masih bisa selamat dengan getting lain dimiliki. Dia pun kabur dari area tersebut. Di bawah pun Chow seorang diri harus menahan bagaimana serangan ataupun settingan apa ya, susunan bagaimana rencana peperangan gitu loh yang akan dibangun oleh OP Esport untuk bisa menembus dan juga masuk ke area dari bottom lane yang dimiliki oleh Oni Prodigy. Sementara itu ini dia Turtle Camp by Fruity Chow. Oke, Turtle Camp sudah keluar, berarti Turtle sudah muncul di mana sekarang lagi dicoba untuk dinesiasikan sama seorang Physicen. Sementara Gemini dari belakang mencoba untuk welcome ke arah Physicen. Dipukul begitu saja, dilempar ke belakang. Tiba-tiba Hayden juga menyambut. Ada circle gigi yang dilakukan. Sayang sekali dari seorang Physicen, sepertinya harus bisa lebih survive lagi karena kalau diginjak harus hilang di tangan seorang Gemini. Sementara Gemini sepertinya salah arah, salah jalan, tersesat mau pulang kemana. Ayo. Disedot begitu saya darahnya sama Dede Bocang dengan Blood-Out-nya. Tama di lain sisi. Oh, damage seperti apa itu, langsung sekali hit tengah darah. Tiba-tiba datang begitu saja di seorang Tama. Masih berusaha untuk flick out ke belakang untuk menyelamatkan hidupnya. Flameshot datang tapi kurang akurat Pak Pulu. Yap, itu dia. Again and again pun untuk kali ini kita lihat Rogernya nggak terlalu efektif untuk bisa mendapatkan Caroline slot, di mana Tonrosnya berkali-kali tadi menggocek loh pergerakan Roger. Cuman dari sisi objektif memang Onyx Prodigy jauh lebih mengungguli. Mereka punya 3 turret yang udah berhasil ditumbangkan. Tapi kita lihat di bagian tengah satu center turretnya nih Profesor udah berhasil diambil oleh OP Esports. Ya, ini merupakan satu jantung utama, apalagi dari Onyx Prodigy sendiri. Mereka kan tidak tidak memiliki mapping check yang baik. Kalau dari OP mereka punya Selena, mereka punya Popol Kupa, tentu ini makin lebih pasti lagi untuk mereka memainkan ke arah jungle. Lihat bagaimana invasinya perlahan-lahan. Ercan dan Kyle ini benar-benar bakal nguasain banget jungle-nya. Dan menurut aku ini Circuit Lens udah mulai waktunya bermain di laning stage, entah itu di bottom lane atau top lane. Ambil semuanya, coba main split push biar nggak bisa diculik satu
demi satu oleh teman-teman dari OP. Karena kalau diculik 1 demi 1, Sir Fitlands malah bakalan kemakan. Dan hero snowballing itu nggak boleh berhenti snowballnya. Jadi Sir Fitlands harus benar-benar dalam keadaan dia makan dan makan. Nggak boleh kalau seandainya dia yang malah terculik. Oke, Cycling Eagle pun tadi udah dikeluarkan dan sekarang ada Thanos welcome-nya. Elis mulai ditelan masuk ke dalam, mana Topi ini dimiliki oleh Bar, tapi masih terlalu tebal untuk Bocang. Bocang masih bisa berkumpul lagi bersama rekan-rekannya, tapi inisiat yang akan dilakukan oleh pemain dari mereka bertiga jalan bersamaan. Ada Phantom Execution juga dikeluarkan. Joe mau setebal apapun badannya di saat dia digebukin oleh 4 orang sekaligus. Seluruh sel-sel ataupun saraf di dalam tubuhnya akan langsung bergeser loh itu. 4 orang tadi ngegebukin ke arah dirinya. Waduh. Tapi kalau diperhatiin dari OP Esports sendiri, dia udah mengambil 3 turtle yang ada di Lane of Dawn kali ini. Tapi untuk turret sendiri di sini masih diunggulin dengan Onyx, di mana Onyx lebih unggul 2 turret, di mana Onyx menghancurkan punyanya OP. Sementara Phazistain berkumpul dengan Ozzy N1 mencari opening, bagaimana caranya bisa pick off player dari Onyx satu persatu, di mana sekarang di bottom lane ada Gemini sepertinya yang masih dicuekin begitu aja, kecuali Phazistain yang sepertinya matanya sudah terikat kepada sang dino besar ini. Ozzy NY sudah mulai inisiasi ke depan dengan ada Phantom Execution, tapi Tama mengikuti belakang untuk memberikan cover. Masih belum terjadi inisiasi, masih muter-muter mencari bagaimana caranya untuk membuka map kepada Onyx, bagaimana caranya untuk nge-ganking dari tim OP kepada Onyx. Sementara Fans dan juga Sir Fitlands berada di tempat yang kurang enak karena terkena stun begitu saja. Phantom Execution langsung masuk ke arah Sir Fitlands dan harus tumbang dengan bantuan dari Selena. Ercan di lain sisi harus mundur lebih dahulu. Fans terlalu dalam dari gerakannya, harus tumbang juga. Dan dari seorang Fans sendiri harus bilang goodbye pada timnya. Sementara Gemini pelan-pelan mencoba untuk membantu Tama di belakang. Tama dari sisi masih belum tersentuh, tapi Gemini ditipis-tipisin, dikikis-kikis perlahan demi perlahan sama Dede, Bocang dan juga Phazistain. Sementara Ozzy N1 menuju ke arah Lord. Yap, itu ya pertempuran yang masih cukup belum terlalu besar ya tadi itu, karena menjadi sebuah pick off begitu aja. Bisa Loro tadi juga udah langsung connect ke arah satu player yang bisa dibilang itu menjadi tulang punggung dari Onyx Prodigy ya, terkena langsung ke arah si Perlan dari playnya, di mana bisa Loro udah kena langsung dikeroyok habis-habisan dan dia pun udah nggak bisa bertahan lagi. Bahkan bisa dibilang 2 orang langsung ditelan aja oleh pemain dari OP. Pick off yang sangat baik. Inilah keuntungan dari hero-hero yang udah mereka amankan sebelumnya, dari pilihan pick yang udah mereka ambil dari itemnya nih Prof. Bagaimana dari pandangan Profesor? Aku bisa bilang Malefic Roar merupakan pilihan yang bagus banget, tapi entah kenapa kalau seandainya ini menuju ke arah Blade of Despair, ini udah over banget damage-nya dan dia pengen langsung eksekusi dengan cepat bahkan di bawah menit yang ke-15. Kalau ini Demon Hunter Sword, berarti dia ingin secure late game-nya. Karena apa? Karena untuk mengembangkan Gemini, Lancelot butuh Demon Hunter Sword. Sementara itu, Dominance Ice merupakan item yang bagus. Tapi Gemini butuh lebih dari itu. Karena damage burst dari Kyle ini dan juga stun impact daripada seorang Ercan dipadukan dengan Abyssal Arrow-nya benar-benar sangat mengganggu pergerakan dari Barat. Untuk eksekusi, menurutku OP harus menyelesaikan game ini bahkan di bawah menit yang ke-17. Karena kalau misalkan udah mulai memasuki menit ke-17 ke atas, Roger akan memasuki fase menjadi werewolf, dimana bulan purnamanya bakal langsung bulat bundar dan power dari late game-nya Roger itu lebih mengerikan ketika late game sudah berkumandang. Oke. Udah mulai mundur lagi dari pemain OP Esport ya. Mereka tidak mau tergesa-gesa untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan karena sekarang masih 13. Mereka masih setup ulang lagi strateginya. Cuman di kolom komen kita nih sudah semakin ramai dan juga ini kayak sedikit rusuh ya. Jadi buat teman-teman semua yang komen-komen negatif ataupun sampai menyentuh ke sara ataupun rasis, yuk jempolnya dipakai ataupun dipergunakan jauh lebih baik lagi ya. Sekarang teknologi udah canggih, di saat nanti mana tahu lagi apes IP kalian diacak ataupun IP kalian dilacak terus ke gap kan kita nggak tahu nih ya. Teknologi sekarang udah ngeri banget ya teman-teman. Sementara itu aja ya. Positif aja ya, kita timpa aja sama komen-komen positif yuk. Kita ilangin komen-komen yang seperti itu aja. Jadilah netizen yang baik. Emang kalian nggak bosen kalau kita mendapatkan predikat kalau netizen se-Asia yang sangat-sangat kasar ya.
Aduh, Nggak boleh kalau gua dong. mah nggak mau gitu loh ya. Iya Ayo dong. makanya behave ya, karena dengan yang positif kita juga menyebarkan kesenangan dan juga bisa dibilang apa ya, kenyamanan dan juga kedamaian bagi semuanya ya. Sekarang tapi kalau kita lihat kedamaian juga masih berlaku di Lane of Dawn kali ini karena dari kedua belah pihak Onyx maupun OP masih men-set up war yang ada. Item keluar nih udah mulai kelihatan ya, slot-slot item yang kosong sudah mulai diisi sama kedua belah tim, yang dimana item-item sudah mulai terkumpul juga, tapi inisiasi masih belum kelihatan. Gemini masih mencoba untuk mengambil stack dulu sedikit demi sedikit. Sementara dari Ercan juga Kyle masih harus mengeksplor Lane of Dawn lebih jauh lagi untuk menaruh trap-trap yang ada, Pak Pulung. Yap, masih terjadi kedamaian seperti apa yang udah Choji bilang tadi. Mereka semua pun hanya melihat dari kejauhan aja. Purple buff kali ini akan menjadi milik dari Elise. Wow, ataupun Lancelot tadi yang udah mendapatkannya ya. Sementara untuk Sirvet Last juga di bagian bawah masih santai. Mereka masih punya waktu, masih bisa mengumpulkan farmingan, masih bisa bergerak. Sementara Faz masih mencoba untuk bisa melakukan split push karena dia memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Ini Profesor, split push haruskah dilakukan oleh Onyx untuk saat ini? Dari tadi malah aku bilang ya, karena OP ini hero yang ngumpul berlima banget, dan kalau misalkan ada yang tersisa sendirian pun palingan itu adalah Fasisten dan juga Dede Bocang. Tugasnya adalah hanya untuk membersihkan wave minion. Kalau seandainya tadi di menit ke-8 dilakukan mungkin masih works, tapi untuk yang sekarang aku nggak yakin, karena hanya akan ada top lane saja celah yang bisa dimainkan oleh Onyx Prodigy, dan itu pun kalau nggak ada Fasisten. Permasalahan utamanya adalah Fasisten bisa kapan saja join teamfight di area Lord. Bahkan tanpa kehadiran Fasisten pun OP Esports udah sangat kuat di lini Lord di menit yang ke-15 kali ini. Karena balik lagi, belum menit 17, belum ada impact yang maksimal dari Roger. Bahkan walaupun Rogernya baru level 15 di sini, lihat Tama, Fans, Hayden, dia belum level 15 semuanya. Belum ada level maksimal dan skillnya belum bisa dimaksimalize. Dan Dede Bocang, ya udah tinggal dia lakuin aja tugasnya. Dia tok ke arah Lord, dia nungguin siapapun yang hadir. Dan OZN1 dia bakal sangat pede banget, confident banget untuk melakukan setup ke arah Lord. Karena apa? Karena 5-5-nya udah ready, udah siap. Dan ini akan menjadi team fight yang cukup panjang, karena sepertinya Onyx Prodigy akan mengandalkan Gemini di lini depannya untuk membuka vision. Dan mungkin akan ada ganking nantinya. Oke, Elise pun dicoba Oke. langsung dikejar, tapi ternyata Elise-nya masih bisa kabur dengan Flying Blood yang dia milikin. Coba lihat, untuk OZN1 yang masih fokus farming sejauh ini. Ada gold buff lagi yang akan dia ambil, mau disikat juga. Gemininya udah segede pengeluaran kita sebulan tuh, coba lihat badannya. Sementara itu untuk sementara untuk Lord pun tadi udah dicolek begitu aja, udah mulai keluar dari apitnya sendiri. Cuman belum begitu komit untuk bisa mendapatkan, ataupun ini hanya sebuah baiting aja terhadap pemain dari Onyx untuk bisa menampakkan wujudnya dan juga masuk ke dalam area dari sungai. Lalu mereka akan memberikan pertempuran yang sangat-sangat memberikan sedikit lagi HP dari Lordnya, dan Lord langsung diamankan. Sementara Hayden untuk kali ini masih terjebak di tengah-tengah. Udah Demo Pendant pun langsung menarik ke arah kerumunan pemain yang dimiliki oleh OP Esports. Kagura dengan Yinyang Gate-nya yang dimiliki, Gina Open dan dia keluarkan, sakit banget. Sementara itu untuk Gemini dengan Guiding Way yang langsung dipanggil begitu aja, tapi dia tetap masuk ke dalam lingkaran yang sangat-sangat menyakitkan dari damage yang udah dikeluarkan oleh pemain dari OP Esports. 3 player yang dimiliki oleh Onyx Prodigy pun masih selamat. Cuman untuk serangan yang sesaat lagi akan dibangun oleh OP, apakah mereka bisa bertahan? Ini bakalan berbahaya banget ya, mengingat dari team fight seperti Profesor KB bilang, OP bener-bener overpower banget. Dan sebentar lagi Lord akan masuk ke inhibitor turret, dan inhibitor turret sudah dianjurkan dengan 1 hit. Sementara Kupa sudah bangun menjadi Kupa level 2, langsung masuk dari seorang Dede Bocang ke belakang dengan blood out-nya. Tapi lihat slotnya dari seorang LZN1 langsung nge-end begitu saja tanpa adanya kontes lagi dari Onyx Prodigy.